Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fitomedicine akan menjelaskan materi tentang penyakit degeneratif yaitu rematik dan tanaman yang dapat dijadikan sebagai pengobatannya. Apa itu rematik? Rematik merupakan kondisi yang disertai nyeri dan kaku sendi pada sistem muskuloskeletal. Penyakit rematik yang sering juga disebut sebagai artritis atau radang sendi dan dianggap sebagai satu keadaan mempunyai lebih dari 100 tipe kelainan yang berbeda. Penyakit ini terutama mengenai otot-otot skelet, tulang, ligamentum, tendon, dan persendian baik pada laki-laki maupun wanita dengan segala usia. Penyebab penyakit reumatoid artritis belum diketahui secara pasti, namun faktor predisposisinya adalah mekanisme imunitas, antigen dan antibodi, faktor sistem dan infeksi virus. Sebagian besar faktor resiko rematik terbagi dua, yaitu tidak dapat dimodifikasi adalah faktor genetik, usia, dan jenis kelamin, dan yang dapat dimodifikasi adalah gaya hidup, faktor hormonal, dan bentuk tubuh. Berikut adalah beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan rematik. Yang pertama ada teh hijau. Teh hijau berasal dari pucuk daun tanaman teh. Tanaman teh atau Camellia sinensis diduga berasal dari Asia Tenggara, yang telah dimanfaatkan sebagai salah satu komponen ramuan obat. Teh hijau dikenal sebagai jenis minuman yang punya manfaat sehat dan mencegah penyakit. Salah satunya adalah mencegah penyakit rematik. Khasiat teh hijau dipercaya dapat mencegah rematik karena mengandung antioksidan yang bisa mencegah peradangan dan kerusakan pada tulang. Hal tersebut terbukti dari sejumlah penelitian yang menyebutkan jika kandungan epigalosetacin dalam teh bisa menekan molekul jantung yang dapat menyebabkan kerusakan pada bagian sendi. Kandungan kimia dari tanaman teh antara lain adalah polifenol, kafein, teobromin, teopilin, asam organik, ligan, asam amino, dan tanin. Bahan-bahan dalam teh dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu substansi fenol, substansi bukan fenol, substansi aromatik, dan enzim. Substansi fenol dalam teh di domain adalah polifenol. Flavonoid merupakan kandungan zat biokimia yang aktif terdapat di dalam daun teh. Flavonoid yang ditemukan pada daun teh terutama berupa flavonol dan fenol. Kedua ada tanaman beluntas. Tanaman beluntas adalah tanaman semak yang berkayu. Tanaman beluntas atau luntas ini hidup di segala tempat. Bahasa Latin beluntas adalah Pleusea indica. Tanaman beluntas ini biasa digunakan untuk obat herbal. Herbal beluntas tersebut digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang diantaranya adalah untuk penyakit rematik. Kandungan kimia dari beluntas adalah alkaloid, flavonoid, tanin, asam kalogenik, natrium, kalium, aluminium, kalsium, dan magnesium. Sedangkan akar dari beluntas mengandung tanin dan flavonoid. Yang ketiga ada tanaman kunyit. Kunyit adalah sejenis tumbuhan yang dijadikan bahan rempah yang memberikan warna kuning cerah. Kunyit juga digunakan sebagai bahan pewarna makanan, obat-obatan, dan perasa sejak tahun 600 sebelum Masehi. Dalam sejarah pengobatan rakyat India, kunyit dianggap sebagai bahan antibiotik yang terbaik. Sementara pada masa yang sama, kunyit juga digunakan untuk memudahkan proses pencernaan dan memperbaiki perjalanan usus. Manfaat kunyit digunakan sebagai pelawan penyakit yang berhubungan dengan empedu, batuk, diabetes, dan penyakit hepatitik, rematik, dan sinusitis. Kandungan kimia dari kunyit yaitu protein, lemak, mineral, karbohidrat, dan terdapat juga minyak esensial. Yang keempat ada tanaman lada. Lada atau tanaman piper nigro merupakan salah satu jenis tanaman rempah-rempah. Tanaman lada termasuk dalam suku Piperaceae.
Dua sifat biji lada yang khas, yaitu rasanya yang pedas dan aromanya yang khas, menyebabkan biji lada banyak sekali digunakan sebagai bahan penyedap atau peningkat rasa terhadap makanan. Tanaman lada memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yaitu untuk kesehatan, untuk obat-obatan tradisional maupun modern. Khasiatnya sebagai stimulan pengeluaran keringat, pengeluaran angin, peluruhan air kencing, peningkatan nafsu makan, peningkatan aktivitas kelenjar-kelenjar pencernaan, dan percepatan pencernaan zat lemak. Selain itu, biji lada pun dapat digunakan untuk ramuan obat rematik. Kandungan kimia dari lada yaitu mengandung karbohidrat, protein, tanin, fenol, kumarin, alkaloid, dan antrakwinol. Kelima, ada tanaman manggis. Manggis adalah tanaman tahunan yang masa hidupnya mencapai puluhan tahun. Pohon manggis selalu hijau dengan tinggi yang mencapai 6-20 meter. Kulit dari buah manggis yang terbuang ternyata dapat dikembangkan sebagai obat, diantaranya untuk menyembuhkan penyakit rematik. Kulit buah manggis sebenarnya kaya akan senyawa antioksidan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia, dan potensi ini belum dimanfaatkan secara luas. Yang keenam, ada tanaman salak. Kandungan kimia dari buah salak diantaranya ada flavonoid. Salah satu kandungan kimia dari tanaman salak yaitu kandungan flavonoid pada buah dan pada kulit salak menjadikan salak potensi sebagai antioksidan alami yang baik, sebagai penghambat santin, oksidase, dan sebagai penurun kadar gula sekaligus mampu meredakan penyakit rematik. Yang keenam, ada tanaman jahe. Jahe mempunyai manfaat yang beragam, antara lain sebagai rempah, minyak atsiri, pemberi aroma, ataupun sebagai obat. Secara tradisional, kegunaannya antara lain untuk mengobati rematik, asma, stroke, sakit gigi, diabetes, sakit otot, tenggorokan, kram, hipertensi, mual, demam, dan infeksi. Jahe memiliki kandungan air dan minyak yang tidak menguap, yang berfungsi sebagai enhancer yang dapat meningkatkan permeabilitas oleoresin, menembus kulit tanpa menyebabkan iritasi atau kerusakan, hingga ke sirkulasi perifer. Senyawa gingerol telah terbukti mempunyai aktivitas sebagai antipiretik, antitusif, antihipertensif, dan antiinflamasi, serta anti-analgesik. Selanjutnya ada biji pala. Biji pala dikenal sebagai tanaman rempah-rempah yang memiliki nilai ekonomis dan multiguna karena setiap bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri makanan dan minuman, obat-obatan, parfum, dan kosmetik. Selain itu pula, pala juga menghasilkan minyak yang digunakan sebagai obat-obatan untuk stimulus sistem jantung, diare, rematik, nyeri otot, sakit gigi, menghilangkan racun dalam hati, serta berbagai khasiat lainnya. Kemudian, pada biji pala juga dia terdapat kandungan kimia, antara lain ada flavonoid 1,37%, oksalat 22,14%, ada saponin 49,32%, alkaloid 8,42%, dan pitat 16,00%. Selanjutnya, ada tanaman kayu manis. Kayu manis atau Cinnamomum burmani, dia merupakan rempah-rempah dalam bentuk kulit kayu yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai penambah rasa dalam masakan. Dalam kesehatan, kayu manis itu merupakan salah satu obat peredap pada penyakit rematik yang sering dialami oleh lansia. Kayu manis dia mengandung kimia yang sangat berperan sebagai antirematik dan antiinflamasi. Selain itu, kayu manis mengandung antirematik, stomatik, sariawan, sakit pinggang, batuk, hipertensi, analgetik, serta nyeri lambung. Selanjutnya ada tanaman daun sirsak. Daun sirsak atau Annona muricata, dia merupakan tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Karena pada bagian tanaman sirsak itu, dia mengandung senyawa yang cukup bernilai seperti fruktosa, lemak, protein,
kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan vitamin B. Sirsak juga sering dimanfaatkan untuk terapi pengobatan, misalnya pinggang yang pegal, nyeri, asam urat, wasir, dan batu empedu. Nah, tanaman selanjutnya ada tanaman seledri. Tanaman seledri terdiri atas komponen metabolit sekunder yang berhasil diisolasi, diantaranya ada apin dan apigenin. Seledri diketahui memiliki antirematik, obat penenang, diuretik ringan, dan antiseptik pada saluran kemih. Kemudian, seledri juga dapat digunakan untuk radang sendi dan reumatoid. Selain itu, herbal seledri sering digunakan sebagai obat peluruh keringat, penurun demam, rematik, sukar tidur, darah tinggi, asam urat, dan memperbaiki fungsi darah yang terganggu yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Apigenin merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam seledri dan dapat digunakan sebagai obat asam urat dan rematik. Tanaman berikutnya ada mahkota dewa. Salah satu jenis tanaman yang berkhasiat sebagai obat itu adalah mahkota dewa, di mana mahkota dewa terkandung berbagai jenis kandungan seperti ada alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid. Nah, tanaman mahkota dewa dia itu dalam penelitian tentang efek antioksidan itu dia sebagai antiinflamasi dan juga dapat berfungsi sebagai antirematik. Dalam tanaman mahkota dewa dia terdapat flavonoid yang berperan penting dalam menjaga permeabilitas serta meningkatkan resistensi pembuluh darah kapiler. Nah, pada mahkota dewa, dia bekerja pada endotelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya hipermeabilitas dan radang. Pada beberapa senyawa flavonoid, dia itu dapat menghambat pelepasan asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari membran dengan jalan memblok jalur siklooksinase dan jalur lipooksinase sehingga menurunkan kadar prostaglandin dan leukotriena. Dia juga dapat dikatakan sebagai inhibitor COX-2 yang berperan sebagai mediator antiinflamasi dan terdapat dalam buah mahkota dewa, juga dapat digunakan dalam pengobatan rheumatoid arthritis. Tanaman berikutnya ada lada. Lada atau nama lainnya yaitu Pipernigromlin yang memiliki rasa pedas, berbau khas, dan aromatik. Kandungan kimia yang terdapat dalam lada itu ada kamfena, boron, kalamanane, carfacrol, terpenes, dan lain sebagainya. Dia itu dapat memberikan efek merangsang timbulnya kejang, meluruhkan haid, merangsang keluarnya hormon androgen dan estrogen, mencegah pengerupasan tulang, rematik, merangsang semangat, merangsang pusat saraf, menghambat prostaglandin, relaksasi otot, serta menghilangkan kelelahan. Yang terakhir ada sambung nyawa. Sambung nyawa atau Ginura procumbens dia merupakan tanaman yang tergolong dalam famili Asteraceae yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan tradisional. Selain itu, sambung nyawa biasa digunakan sebagai obat tradisional untuk pengobatan peradangan, virus herpes, ruam, demam, rematik. Manfaat lain dari bagian tanaman ini, dia dapat mengatasi batu ginjal, radang mata, sakit gigi, rematik sendi, perdarahan kandungan, kencing manis, darah tinggi, ganglion, kista, tumor, dan memar. Kandungan senyawa yang terdapat pada sambung nyawa, dia mengandung senyawa flavonoid, sterol tak jenuh, triterpen, polifenol, dan minyak atsiri. Kandungan etanol, steroid, flavonoid, dan camferol dalam ekstrak daun sambung nyawa memiliki sifat sebagai antiinflamasi dan antivirus. Oleh karena itu, tanaman ini dipercaya dapat meredakan peradangan seperti rematik dan penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus.